warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Febriani dengan NIM 2406075. Saya adalah mahasiswa keperawatan semester 4. Di sini saya akan sedikit mensimulasikan komunikasi terapeutik pada pasien dengan gangguan ISOS atau isolasi sosial. Jadi di video ini tuh lebih dijelaskan bagaimana sih cara kita memberikan komunikasi pada si pasien tersebut dan bagaimana cara kita untuk membantu pasien tersebut keluar dari masalah tersebut. Ini tuh merupakan tugas mata kuliah perawatan jiwa ya teman-teman. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, stay tune. Assalamualaikum Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Febriani, memanggil saya Suster Rizka. Saya adalah perawat selama tugas di rumah ini dari pukul 7 pagi hingga sore nanti. Kalau boleh saya tahu namanya siapa? Nama saya Hani. Baik Mbak Hani, umur berapa tahun dan tanggalnya berapa? Umur saya 21 tahun, saya 4 Oktober 2004. Baik Mbak. Baik Mbak ini, boleh Mbak Andi ceritakan apa sih yang Mbak Andi rasakan sekarang ini? Jadi saya tuh merasa kesepian sulus karena di rumah juga sempat sendiri. Jadi Mbak itu merasa kesepian. Kalau boleh tahu berapa lama sih Mbak Andi itu berapa lama gitu? Kayaknya udah sekitaran 3 bulan gitu. Untuk mengatasi kesepian itu apa sih yang Mbak Andi lakukan atau memang dilakukan? Kadang saya tuh suka bergaul sama tetangga, sama kerabat gitu yang dekat sama rumah, tapi tetap aja saya merasa kesepian. Gitu. Jadi kan Mbak Andi tadi bilang kalau Mbak Andi itu kesepian. Jadi kalau kita periksa dulu, nanti kita selanjutnya akan latihan untuk mengatasi masalah Mbak Andi kesepian Mbak Andi gitu. Nanti waktunya kira-kira 5-10 menit. Padahal sudah ada yang manggil, apa manggil bersedia? Bersedia. Ya. Oke. Kalau boleh tahu apa sih yang sedang Mbak Andi rasakan, atau kan tadi Andi cerita kalau Mbak Andi itu merasa kesepian. Nah, apa sih yang apa sih yang bikin Mbak Andi merasa kesepian? Saya tuh malu terus kalau orangnya malu kenapa Mbak? Jadi saya tuh udah beberapa kali tes UTBK dan gagal terus gitu. Jadi saya takut pandangan orang lain terhadap saya. Jadi Mbak Andi itu merasa takut sama ekspektasi orang-orang, terus Andi takut dan ngomong dengan orang lain tentang Mbak Andi yang mengatakan tidak lulus UTBK gitu ya Mbak? Itu wajar sih Mbak ya, sama Andi pasti kan merasa sedih kalau nggak mencapai apa yang dia ingin gitu. Dari situ di rumah Mbak Andi ada nggak sih Mbak orang terdekat Mbak Andi kalau mau diajak bicara? Ya paling ibu saya sih tuh. Ibu Mbak Andi. Iya. Kalau boleh tahu ibunya Mbak Andi dan Mbak Andi suka ngobrolin apa aja nih? Ya paling tentang keseharian rumah gitu, tentang saya curhat tentang keseharian saya kayak gitu kan. Kalau orang-orang yang mungkin Mbak Andi pengen ajak bicara tetapi Mbak Andi itu belum kesampaian dan Mbak Andi itu kayak merasa apa ya, belum bisa berusaha mereka, kira-kira siapa atau ada nggak? Ya mungkin saya lebih jarang ngobrol atau bersosialisasi sama tetangga, sama ayah saya sih. Jadi Mbak Andi tuh pengen ngobrol sama ayah, cuma karena Mbak Andi tuh merasa nggak pantas, jadi Mbak Andi tuh lebih milih buat dia di kamar aja.
karena ayah saya juga jarang di rumah sih, juga kerja di luar kota gitu. Jadi bagi kembali untuk bilang suka merasa kesepian ya. Mami tahu kan ya kalau misalkan bang diem saja di rumah tuh apa ya, bisa apa ya, ada pasti kan kalau bang mandi seperti itu kan. Nah tapi kalau misalkan bang Andi seandainya bang Andi berani untuk keluar untuk sesuatu yang hubungan bang Andi dengan keluarga dengan semua orang itu, apa sih yang kira-kiranya bakal bisa membuat itu menjadi lebih baik, itu apa sih yang bukan terjadi? Ya mungkin saya bisa lebih banyak teman gitu, punya support system yang lebih, udah ada dukungan yang lebih juga, dan mungkin saya juga lebih merasa lebih kayak berharga gitu ya. Iya. Begitu ya Mbak Anggi. Lalu jadi dari yang Mbak Anggi ceritakan, saya bisa menangkap menyimpulkan kalau Mbak Anggi itu mengalami isolasi sosial. Yang apa namanya, yang Mbak Anggi rasakan itu sebenarnya wajar, cuman kalau Mbak Anggi terlalu berlarut itu yang nggak wajar, yang nggak baik. Bisa juga ya ke Mbak Angginya kalau misalkan nggak apa namanya, nggak bisa bangun dari kesepuhan Mbak Anggi. Jadi saya mau ngasih apa ya, informasi sih kayak kita belajar sama-sama gitu, gimana cara berkomunikasi atau bersosialisasi dengan teman-teman Mbak Anggi, dengan keluarga Mbak Anggi, atau dengan tetangga Mbak Anggi gitu. Jadi sama misalkan Mbak Anggi orangnya kayak ke teman Mbak Anggi, masih ke tetangga atau ke orang Mbak Anggi gitu. Mbak Anggi tuh bisa mulai dengan pesan dulu namanya, pokoknya hal-hal dasar, bagaimana nama, menanyakan kesibukannya apa, jadi yang bisa apa ya, yang bisa itu yang mungkin awal-awalnya bisa Mbak Anggi coba. Terus kalau misalkan Mbak Angginya udah kenal sebelumnya, Mbak Anggi bisa melihat apakah ada kesamaan gitu pelajaran Mbak Anggi dalam besaran Mbak Anggi tersebut. Seperti itu kan pengertiannya kalau terus dengan itu, dengan proses itu pasti saya rasa Bang juga pasti kasih keterbukaan Mbak Anggi. Nanti kalau itu saya ya coba ajak tetangga atau teman-teman Bang sebelumnya, atau dengan mungkin dengan teman-teman saya, sahabat saya gitu. Saya akan coba untuk bersama dengan Mbak Anggi yang nanti biar Mbak Anggi buat ngobrol sama teman-teman yang lain juga. Tadi setelah kita ngobrol soal gimana kedepannya buat cara bersosialisasi, apa sih Mbak Anggi yang Mbak Anggi rasakan? Ya setelah tadi kita ngobrol-ngobrol, Saya lebih merasa percaya diri sih, dan kali ini gue udah dikasih solusi ya sama susnya, jadi saya lebih yakin bahwa nanti saya juga bisa bersosialisasi seperti biasanya gitu. ya, boleh sih Mbak Anggi coba ulangin apa aja sih yang kita rasain untuk bersosialisasi dengan orang lain tadi. Ya mungkin kalau misalkan kita baru kenal, mungkin kitanya harus memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, mengenai nama atau mungkin hobi yang saya suka gitu. Nah kalau misalkan ada kesamaan mengenai hobi yang kita punya gitu, mungkin dari situ bisa memulai topik obrolan yang sesuai gitu. Iya, benar sekali. Nanti keren sekali ya tadi yang saya omongin itu benar-benar dipahami semua sama Mbak Anggi. Keren sih Mbak Anggi itu juga udah memahami kelebihan. Saya yakin sih pasti bakal Mbak Anggi pasti bakal bisa apa ya, nanti dari bukan Mbak Anggi gitu. Jadi Mbak Anggi seru bincang selesai. Nanti
misalkan Bang Wi butuh sesuatu, Bang Wi bisa kontak kamu. Ya sudah, bahagia Bang Wi. Ya sudah, Bang Wi lekas sembuh, semua sudah selesai masalahnya. Ya. Oke teman-teman, jadi gimana nih? Jadi udah pada tahu kan gimana cara kita berkomunikasi kepada pasien yang gangguan ekspresi sosial. Oke, mungkin segitu saja video yang bisa saya sampaikan tentang ekspresi sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in the next video. Mungkin itu aja. Terus ada video-video lain, cek.